Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas masalah sosial dan media massa untuk memenuhi tugas mata kuliah sosiologi dan antropologi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota dulu. Saya Dila Syafitri, terus ada Aditya Zafarsyah, Bintang Syuja, Muhammad Farel Faisa Indra Sasta, Raisa Fanya Aprilia Nur Samsi. Bab 1. Latar belakang. Para akademisi dan praktisi meramalkan bahwa media massa akan mengalami perubahan secara drastis, baik sifat, peran, maupun jenisnya, terutama peran media massa di waktu yang akan datang. Banyak media massa lebih banyak mengambil peran sebagai institusi produktif daripada sebagai institusi edukasi. Hal ini disebabkan karena perubahan sosial yang begitu cepat dan tuntutan pemilik modal yang begitu kuat. Sehingga siapapun yang telah memilih bekerja di media massa akan memiliki visi yang sama, yaitu menyelamatkan diri. Dengan menyelamatkan medianya dari kebangkrutan atau dari larinya pemilik modal. Menghadapi persoalan ini, maka secara substansial, sebenarnya media massa sudah bermasalah, di mana visi dan misi media massa secara substansial pula sudah berubah. Kalau secara teori media massa adalah institusi yang berfungsi memberi informasi, edukasi, dan hiburan, maka media massa akan datang tidak lagi menjadi institusi edukasi dalam pengertian sebelumnya, tetapi lebih banyak menjadi institusi pemberi informasi yang tidak edukatif, menjadi hiburan yang tidak edukatif pula. Rumusan masalah ada 4. Yang pertama, apa definisi masalah sosial di media massa? Yang kedua, apa saja hal yang menjadikan media massa di masa sekarang menjadi sebuah masalah sosial di kalangan masyarakat. Yang ketiga, apa saja macam-macam masalah sosial di media massa. Yang keempat, bagaimana cara masyarakat untuk menyikapi masalah sosial ini. Tujuan pembahasan: 1. Untuk lebih mengerti mengenai definisi masalah sosial di media massa. 2. Untuk mengetahui penyebab adanya masalah sosial di media massa. 3. Agar kita mengetahui adanya berapa macam masalah sosial di media massa dan lebih paham akan adanya masalah sosial ini. 4. Untuk mengetahui cara yang lebih bijak menanggapi masalah sosial di media massa dan terhindar dari masalah sosial tersebut. Bab 2. Pengertian masalah sosial di media massa. Menurut Surjono Sukanto, masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antar unsur-unsur yang ada, dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat. Peran media massa saat ini, agent of change, agent of destroy, mengembangkan humanisme dan nilai-nilai kehewanan. Dan harapan masyarakat mengenai media massa adalah melestarikan nilai-nilai positif, namun kenyataannya media massa malah mendorong kemunduran perilaku manusia sebagai masyarakat yang berbudi. Media massa kehilangan agenda settingannya yang paling penting, yaitu sebagai media transformasi dan budaya dalam mencerdaskan bangsa. Penyebab munculnya masalah sosial di media massa. Perkembangan media di atas menyebabkan banyak permasalahan sosial masyarakat muncul. Permasalahan-permasalahan yang muncul karena produk media massa adalah maraknya pornografi, kekerasan, pembunuhan karakter, dan mistik atau tahayul. Para pakar dan akademisi bahkan memberikan satu prediksi bahwa media bukan lagi sebagai media hiburan, tetapi menjadi corong propaganda produsen dari permasalahan sosial yang ada, seperti tindak kekerasan, pornografi, dan mistisisme. Secara tidak sadar, peningkatan penayangan program televisi yang menampilkan tindak kekerasan, pornografi, maupun tahayul semakin membuat masyarakat terbiasa dengan realitas yang dibentuk oleh media tersebut, sehingga tanpa disadari realitas media ini menjadi bagian hidup dari mereka. Jika hal ini terus-menerus menjadi konsumsi masyarakat secara kontinu, maka akan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat.
C. Macam-macam masalah sosial di media massa. 1. Mistisme. Akhir-akhir ini tayangan mistis di media massa khususnya televisi menjadi salah satu mainstream di antara berbagai mainstream lain yang ada di media massa. Pada mulanya tayangan mistisme dan kekerasan karena cenderung menjadi tayangan sinetron yang berbasis tradisi masyarakat. Namun akhir-akhir ini tayangan-tayangan mistisme ini lebih banyak dikemas dengan tayangan-tayangan keagamaan terutama Islam. Lepas dari kontroversi di masyarakat mengenai hal tayangan ini, namun tayangan mistisme dan tahayul itu menyedot banyak perhatian karena pada dasarnya masyarakat konsumen media di Indonesia yang berbasis tradisional menyukai informasi-informasi tahayul dan mistisme sebagai bagian dari konsumsi besar pengetahuan mereka tentang hidup dan kehidupannya yang diperoleh dari berbagai sumber pengetahuan sosial. Karena itu, mistik dan tahayul seperti yang diselesaikan di media massa dipahami oleh masyarakat. Selesai mistik dan tahayul dalam konsep masyarakat, yaitu syarat dengan suasana misteri, pengalian, mencekam, horor, dan sebagainya. Ketidakmampuan masyarakat menjawab konsep mistik selama ini dalam hidup hanyalah sehingga rasa ingin tahu masyarakat terhadap fenomena mistik dan tahayul menjadi sangat besar, dan hal itu semakin menarik apabila menjadi tayangan dalam konteks hiburan masyarakat termasuk pada di televisi. 2. Pelecehan seksual dan porno media. Ada kelompok dalam melihat tubuh manusia sebagai objek seks. 1. Kelompok yang memuji tubuh sebagai objek seks, kesenangan dan seni. 2. Kelompok yang menuduh seks sebagai objek atau subjek dari sumber malapetaka bagi perempuan. Kelompok ini terbagi menjadi dua, yaitu A. Kelompok yang mewakili pemikiran feminisme radikal, dan B. Kelompok lainnya menamakan diri sebagai feminismatis. Pada awalnya ketika masyarakat belum terbuka seperti sekarang ini, begitu pula media, massa, dan teknologi komunikasi belum berkembang seperti saat ini. Semua bentuk pencabulan atau tindakan yang jorok dengan menonjolkan objek seks disebut dengan kata porno. Kemudian ketika ide porno itu sudah dapat dilukis atau diukir pada lembaran-lembaran kertas dan kanvas, terutama ketika penemuan isi cetak di abad ke-14, sehingga masyarakat telah dapat memproduksi sel-sel cetakan gambar tersebut. Maka istilah pornografi menjadi sangat sering digunakan untuk menandai gambar-gambar porno saat itu sampai saat ini. 3. Kekerasan perempuan di media massa. Berita kekerasan sepertinya tidak pernah luput dari pembahasan media massa, apalagi khusus kekerasan terhadap perempuan yang tampaknya tidak akan pernah berakhir. Temuan umum dan analisis serta potret kaum perempuan dalam media massa adalah kecenderungan untuk menampilkan sosok perempuan dalam bentuk stereotipi tertentu. Misalnya, berita mengenai prostitusi lebih banyak menggunakan sejarah kehidupan para perempuan Meksika, tanpa disertai cerita mengenai sejarah kehidupan para laki-laki. Padahal kegiatan seks tersebut dimotori oleh dua pihak, yaitu pekerja seks perempuan dan pemakai jasa seks yang notabene adalah laki-laki. 4. Kekerasan dan sadisme. Media massa benar-benar aplikasi dari masyarakatnya. Karena itu, media massa juga harus tampil dalam bentuk kekerasan dan sadistis yang diserang. Masih mereplikasi informasi media massa dalam proses konstruksi rekonstruksi. Kekerasan media massa bisa muncul secara fisik maupun verbal bagi media televisi. Tujuannya untuk membangkitkan emosi audiens, sehingga ini menjadi daya tarik untuk membaca atau mengakses kembali acara yang telah disiarkan. D. Cara menanggapi masalah sosial di media massa. Seperti yang kita ketahui, visi media massa adalah menggali kebangkitan dan penurunan negatif yang ada di pernyataan tersebut, membuktikan bahwa media massa akan melayangkan apa saja yang membuat tayangan mereka ditonton oleh halayak ramai. Maka dari itu, kita sebagai masyarakat masih memilih tayangan yang bermutu dan turut serta mendampingi anak-anak
di bawah umur jika sedang menonton tayangan di televisi, agar terhindar sesuatu yang tidak diinginkan. Kesimpulan, seperti apa yang telah dipaparkan di atas, butuh kerjasama dengan diri kita sendiri sebagai masyarakat untuk menanggulangi masalah sosial di media massa. Dengan kita membatasi tontonan yang akan kita tonton, maka kita juga akan terhindar dari masalah sosial ini. Ya, sarannya kamu menyadari sebelumnya jika makalah ini masih banyak kesalahan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, untuk memperbaiki makalah tersebut, kami meminta kritik dan yang membangun dari para pembaca. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.